Selamat pagi netizen, jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan bacakan prosa tentang seorang lelaki dari dimensi lain yang memiliki ikatan batin dengan seorang wanita. Yuk kita simak. Menjadi manusia terkadang cukup merepotkan. Itu pendapat pribadiku. Terutama ketika perasaan-perasaan yang membelenggu hati dan menyengsarakan jiwa semakin kuat berakar dan enggan untuk segera hilang. Rasanya seperti terperangkap dalam black hole, gelap dan kehitaman, pekat, dan kita tenggelam di dalamnya. Ia seperti Dementor dalam serial Harry Potter. Makhluk berjubah hitam, lusuh, tanpa wajah, dan hanya menyisakan gelap. Kerap kali menyedot paksa kebahagiaan siapapun yang ia temui. Harry Potter sendiri pun pernah mengalaminya. Beruntung ia dapat mengucapkan mantra Expecto Patronum setelah beberapa kali gagal. Barangkali itu pula yang terjadi di antara kami berdua. Tidak dapat disangkal bahwa kita memiliki beberapa kesamaan yang cukup menonjol. Ada saat di mana aku merasa beruntung mewarisi sikapnya sebagai laki-laki yang mampu menggertak orang dalam sekali tarikan nafas. Kendati aku perempuan, namun jika aku melihat cerminan itu muncul ke permukaan, entah mengapa aku dapat begitu muak. Sikapnya dapat terbalik-balik dalam satu waktu dan sulit untuk diterka. Sedangkan orang di sekelilingnya tidak terlalu paham apa yang terjadi dengannya dan mesti bereaksi seperti apa. Kali ini, ibu bercerita seperti tahun-tahun kelam lalu, mulai dari perjalanan hidup yang getir sampai pada keadaan sekarang yang mulai membaik. Meskipun napak tilas kehidupan rumah ini mau tidak mau harus ada yang meneruskan. Seperti kata Gabo, time was not passing, it was in a circle. Semakin kesini aku menjadi lebih paham bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dilepaskan dari benak seseorang dan terus mengendam di situ selama puluhan tahun. Aku melihatnya pada sosok laki-laki tersebut. Sampai aku menerka-nerka bagaimana ia melewati masa mudanya dulu. Apa yang membuatnya memiliki perangai sedemikian ekstrim dan membuat orang enggan berada di dekatnya. Meskipun terdapat pertengkaran batin di antara kami. Namun aku pun tidak sampai hati untuk mencelanya, terutama di hadapan orang lain. Ia tetap bagian dari diriku yang tidak dapat dilepaskan. Sejujurnya, aku sempat khawatir jika aku mewarisi pembawaannya. Aku khawatir karena mesti berlatih keras untuk menempatkan diri dan memaksa situasi. Ini tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran diri yang tinggi dan penasehat yang tidak sembarang, terutama ketika hatimu belum siap dan masih terombang-ambing. Selama beberapa tahun hidup di dunia ini, aku menyadari bahwa karakter seperti dirinya memang langka ditemui. Barangkali ada di luar sana, namun tidak diperlihatkan di hadapan orang lain. Seperti kata ibu, karakter asli seseorang akan muncul ketika ia sudah satu atap selama puluhan tahun dengan orang tersebut. Sehingga jika kamu masih dalam tahap pacaran, percayalah itu masih manis-manisnya sayang. Tunggulah jika kalian ditakdirkan untuk satu ranjang dan lihat sifat pasanganmu. Ia tidak berubah, ia hanya kembali pada wujud yang sebenarnya. Aku kerap bergidik membayangkan itu. Karena selama hidup ini, sosok laki-laki tersebut terus membayangi sampai ke sudut pikiran terdalam. Ini aneh, namun ini pernah terjadi. Percaya atau tidak, itu terserah. Pada suatu waktu aku berangkat sekolah seperti biasanya. Aku sudah merasa ada perasaan yang sangat tidak enak melanda hatiku. Perasaan yang sangat mengerikan sekaligus mencekam. Hendak mengintai dan menyergap diriku. Aku terdiam di bangku kelas, sendirian. Sekaligus menenangkan diri dan berpikir apa gerangan yang hendak terjadi. Dalam keadaan
ruang kelas yang cukup ramai, dan anak kelas yang berseliweran. Aku terduduk diam di pojok ruangan, seraya mengepal tangan yang berkeringat. Sempat beberapa temanku bertanya, apakah aku sakit? Aku menjawab tidak, aku baik-baik saja. Dan saat itulah aku merasakan aura itu semakin mendekat, perlahan namun pasti. Hatiku berdegup kencang, membuat parasku sepaning tidak karuan. Aku semakin kalut sekaligus tidak tahu mesti bagaimana. Bahkan, aku dapat mendengar langkah kakinya berjalan dari arah gerbang sekolah. Aku mampu mendengar suaranya yang berat di dalam pikiranku. Apakah ini rasanya ketakutan yang teramat sangat ketika berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan? Barangkali ini terdengar mustahil dan tidak mungkin. Mungkin itu hanya halusinasiku, karena perasaan mencekam yang sulit dijelaskan. Namun, aku tidak berbohong untuk cerita ini, dan aku tidak ingin ini terjadi lagi. Rasanya sangat membuat putus asa. Bagaimanapun, aku hanya manusia biasa yang memandang segala sesuatu secara lahiriah. Aku bukan seorang manusia yang menjalani lakon hidup yang pahit dan menyakitkan sampai menembus batas umum seorang manusia. Bukan pula murid dari seorang mursyid yang memahami ilmu kebatinan dengan ruh yang dapat melayang-layang sesuai dengan pikiran. Tuhan tidak menakdirkan itu untuk sampai padaku, namun Ia memiliki takdir baik lain untukku. Ya, begitulah adanya. Ini bukan apa-apa. Ini hanya celoteh di tengah malam menjelang subuh, hanya untuk melegakan saja, tidak bermaksud apapun. Yang jelas, kendati sulit sekali rasanya untuk berdamai dengan dirinya, namun tidak ada pilihan lain selain menerima. Barangkali di antara kami berdua memang tidak ditakdirkan untuk dekat secara fisik, namun lebih dekat secara batin dan pada dimensi lain. Demikian netizen, semoga terhibur, dan walaupun sudah vaksin tetap jaga protokol kesehatan untuk Indonesia yang lebih baik.